Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Di sini saya akan membahas yaitu genetik dan pewarisan sifat, di mana genetik adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pewarisan sifat dari satu ke generasi berikutnya, di mana termaksud mekanisme dan materi pewarisan sifat. Dan pewarisan sifat juga dikenal sebagai hereditas, di mana proses penurunan sifat dari orang tua kepada keturunannya yang dimana melalui materi genetik. Memahami suatu genetik dan pewarisan sifat itu sangat penting dikarenakan membantu kita untuk memahami bagaimana sifat-sifat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, di mana selain itu sifat-sifat tersebut memengaruhi kesehatan dan perkembangan organisme. Baik itu pemahaman ini juga penting dalam bidang kesehatan, pertanian, dan bioteknologi, di mana genetik juga berperan penting dalam menentukan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, di mana termaksud warna mata dan risiko penyakit genetik, di mana pada warna mata misalnya yang pertama yaitu gen dan pigmen, di mana warna mata ditentukan oleh gen yang mengontrol jumlah dan jenis pigmen melainkan yang terdapat dalam irisan mata. Yang kedua yaitu dominasi dan resesif, di mana gen yang menentukan mata coklat biasanya dominan terhadap gen yang menentukan mata biru, sehingga dua orang tua dengan mata biru dapat menghasilkan anak dengan mata biru. Yang ketiga yaitu variasi, di mana kombinasi berbagai gen yang menghasilkan berbagai warna mata, mulai dari biru, coklat, hijau, hingga warna mata yang unik seperti heterokromia. Yang kedua yaitu penyakit dari faktor orang tua, di mana yang pertama yaitu buta warna. Nah, buta warna adalah kondisi di mana seseorang kesulitan membedakan warna tertentu, di mana seringkali karena kelainan pada sel saraf di retina yang bereaksi terhadap pigmen warna. Seseorang yang mengalami buta warna seringkali susah membedakan antara warna satu dengan warna lainnya, sehingga mereka biasanya tidak mengetahui warna apa yang ditunjukkan oleh seseorang. Yang kedua yaitu albinisme, di mana albinisme adalah kelainan genetik yang menyebabkan tubuh tidak dapat memproduksi melanin, sehingga menyebabkan kulit, rambut, dan mata berwarna pucat. Di mana seseorang yang punya penyakit albinisme biasanya kelainan genetik mereka berbeda dengan anak yang lainnya, di mana ada perbedaan-perbedaan yang mendasar seperti di warna kulitnya, rambut, dan mata mereka, sehingga hal ini yang membedakan anak yang satu dengan anak yang mempunyai albinisme. Yang ketiga yaitu penyakit keturunan, di mana penyakit keturunan ini biasanya paling banyak orang mendapatkan hal ini dari faktor orang tua. Yang pertama biasanya penyakit ini mendasari dengan genetik seperti thalassemia, hemofilia, diabetes tipe 1, anemia, salsabit, dan penyakit jantung. Penyakit keturunan ini juga memiliki beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu konsultasi genetik, di mana penting untuk berkonsultasi dengan ahli genetik, terutama jika ada riwayat penyakit keturunan dalam keluarga, di mana konsultasi ini dapat membantu memahami risiko penyakit, yang dimana cara mengelola penyakit dan pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu pemeriksaan genetik, di mana pemeriksaan genetik dapat membantu mendeteksi adanya mutasi gen yang menyebabkan penyakit keturunan, di mana pemeriksaan ini dapat dilakukan sebelum kehamilan atau selama kehamilan. Yang ketiga yaitu gaya hidup sehat, di mana menerapkan pola makan yang seimbang, olahraga teratur, menghindari merokok, dan mengelola stres dapat membantu menjaga kesehatan secara umum dan mungkin mengurangi risiko komplikasi.
Nah, walaupun ada solusi, tetapi tidak semua penyakit keturunan dapat disembuhkan. Tetapi terapi dan manajemen yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup penderitaan, di mana pentingnya untuk berkonsultasi dengan dokter ahli genetik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang penyakit keturunan yang spesifik dan solusi yang paling tepat untuk kondisi tersebut, di mana pencegahan penyakit keturunan ini dapat dilakukan dengan menerapkan gaya hidup sehat dan melakukan pemeriksaan genetik dan mendapatkan edukasi tentang risiko penyakit keturunan dan keluarga. Selanjutnya yaitu dasar-dasar pewarisan sifat. Yang pertama itu konsep genetika dasar, di mana ada DNA. DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik yang mengontrol semua aktivitas biologis makhluk hidup, di mana DNA juga memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu DNA tersusun dari atas gugusan fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Yang kedua yaitu jenis gula pentosa berupa gula deoksiribosa. Yang ketiga terdapat dua jenis basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin. Yang keempat yaitu basa purin meliputi adenin A dan guanin G. Yang terakhir yaitu basa pirimidin meliputi sitosin C dan timin T, di mana kita bisa melihat beberapa komponen DNA pada gambar tersebut, di mana ada gugus fosfat, gula pentosa, basa nitrogen, dan ikatan hidrogen. Yang kedua yaitu gen. Gen adalah bagian dari DNA yang membawa instruksi untuk membuat protein, di mana gen juga menentukan sifat atau karakteristik tertentu. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat gen. Yang pertama yaitu mengandung informasi genetik. Yang kedua, masing-masing gen mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Yang ketiga, pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi. Yang keempat yaitu ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen, dan yang terakhir yaitu sebagai bagian yang terdapat dalam kromosom. Yang ketiga yaitu kromosom, di mana kromosom adalah struktur yang terdapat di dalam inti sel yang tersusun atas DNA yang melilit protein, di mana kromosom adalah struktur terbentuk seperti kumpulan benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari induk kepada keturunannya, di mana sel tubuh manusia juga memiliki 23 pasangan atau 46 buah kromosom, di mana kromosom ini juga disusun oleh asam nukleat dan protein. Keempat yaitu ada genotip dan fenotip, di mana genotip adalah susunan genetik suatu individu. Misalnya ada gen B besar dan B besar, atau B besar dan B kecil, atau B kecil sama B kecil. Itu termaksud dalam genotip. Sedangkan fenotip adalah sifat atau ciri yang tampak dari luar seperti warna mata, bentuk rambut, yang dimana dihasilkan dari interaksi genotip dengan lingkungannya. Yang kelima yaitu ada alel, di mana alel di sini ada dominan dan resesif, di mana alel adalah variasi bentuk dari satu gen, di mana contoh alel seperti alel B besar, di mana dia itu merupakan bagian dominan, dan sedangkan alel kecil itu merupakan alel resesif, di mana alel dominan mengekspresikan sifatnya walaupun hanya satu saja yang hadir. Misalnya bisa kita lihat seperti B besar dan B kecil, yang dimana menghasilkan sifat dominan. Jadi walaupun hanya menampakkan satu saja, tapi itu sudah termaksud dalam sifat dominan, yang dimana alel resesif hanya mengekspresikan sifatnya jika dalam keadaan homozigot, contohnya seperti B kecil dan juga B kecil.
Nah, di mana pada saat munculnya B kecil dan B kecil itu termaksud ke dalam alel resesif. Materi yang kita akan bahas selanjutnya yaitu struktur kromosom dan pewarisan dari orang tua ke anaknya. Di mana ada struktur kromosom, di mana kromosom adalah struktur terbentuk batang atau X yang terdapat di dalam inti sel. Setiap kromosom terdiri dari molekul DNA yang sangat panjang dan melilit protein yang disebut histon. DNA ini memiliki penyimpanan informasi genetik dalam bentuk geng, dimana tadi sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Nah, di sini saya ingin melanjutkan bahwa kromosom memiliki beberapa bagian-bagian utama. Yang pertama itu kromatid, yang dimana setiap kromosom yang terduplikasi terdiri dari 2 kromatid yang identik yang berhubung di centromer. Yang kedua itu centromer, di mana bagian tengah kromosom tempat 2 kromatid kembar bergabung, yang dimana centromer berperan penting saat kromosom ditarik ke arah kutub saat pembelahan sel. Yang ketiga lengan kromosom, di mana terdiri dari lengan pendek dan lengan panjang yang membawa gen-gen tertentu. Yang keempat telomer, yang dimana ujung kromosom yang melindungi DNA dari kerusakan atau penyatuan yang tidak diinginkan. Telomer juga berkaitan dengan proses penuaan sel, di mana pewarisan sifat dari orang tua ke anak terjadi melalui beberapa materi genetik yang dibawa oleh kromosom, di mana proses ini melibatkan 2 jenis pembelahan sel seperti mitosis untuk pertumbuhan dan perbaikan dan meiosis untuk pembentukan gamet, yang dimana di seluruh sel dan sperma. Yang pertama yaitu meiosis dan pewarisan, di mana meiosis adalah proses pembelahan sel yang mengurangi jumlah kromosom menjadi setengah, di mana menghasilkan gamet haploid atau 23 kromosom. Ketika gamet dari ayah atau disebut sperma dan ibu atau disebut sel telur bertemu saat pembuahan atau biasa disebut fertilisasi, mereka membentuk zigot dengan jumlah kromosom lengkap yang dimana jumlahnya itu 46 kromosom, dimana pewarisan terjadi karena setiap gamet membawa kombinasi acak kromosom orang tua sehingga menghasilkan variasi genetik. Yang kedua yaitu rekombinasi genetik, di mana selama meiosis terjadi crossing over atau hasil penyilangan, di mana antara kromosom homolog yang dimana juga segmen DNA dipertukarkanlah. Nah, hal ini meningkatkan keanekaragaman genetik pada keturunan. Misalkan contoh pewarisan yang saya ambil yaitu contoh pewarisan mata dari orang tua. Misalnya pada saat kita memiliki orang tua dengan genotip di mana ayah yaitu BB mata coklat dan ibu BB kecil dengan mata biru, maka mereka mempunyai anak dengan berpeluang 50% B besar dan B kecil atau bisa kita sebut mata coklat, dan 50%-nya lagi B kecil atau mata biru, di mana hal ini menunjukkan pewarisan alel dominan B besar dan resesif B. Jadi pada contoh peristiwa ini bisa saja seorang anak bisa mendapatkan mata coklat dan seorang anak juga bisa mendapatkan mata biru. Nah, gimana setelah pembahasan tadi bahwa struktur kromosom dalam pewarisan itu sangatlah penting karena struktur kromosom yang baik menjamin bahwa gen yang diwariskan secara tepat. Yang dimana kelainan struktur kromosom misalnya duplikasi, delesi, translokasi dapat menyebabkan gangguan genetik seperti sindrom Down, yang dimana sindrom Turner dan lain-lainnya, dimana telomer yang mendadak memendek
terlalu cepat berkaitan dengan penuaan dan penyakit degeneratif. Maka dari itu, mengapa struktur kromosom dalam pewarisan itu sangatlah penting. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Mendel, yang dimana kita akan membahas hukum Mendel 1. Sebelum kita membahas jauh tentang hukum Mendel, kita akan membahas suatu latar belakang Gregor Mendel dan eksperimen pada kacang RCS-nya. Nah, di mana Gregor Mendel adalah seorang biarawan Australia yang dikenal sebagai Bapak Genetika, di mana pada tahun 1856 sampai 1863 Mendel melakukan beberapa eksperimen dengan menanam dan mengawinkan ribuan tanaman kacang RCS atau biasa disebut Pisum sativus di kebun biarnya. Nah, di sini mengapa sih Gregor Mendel ini harus menanam kacang RCS? Karena kacang RCS ini memiliki banyak varietas dengan sifat berbeda, misalnya warna bunga, bentuk bijinya, dan warna bijinya. Nah, di mana pada kacang RCS ini juga gampang atau mudah dikawinkan secara silang, dan juga waktu generasinya yang sangat singkat. Nah, dari eksperimen inilah Mendel menemukan pola pewarisan sifat yang kemudian dikenal sebagai hukum pewarisan Mendel yang menjadi dasar ilmu genetika modern. Nah, inilah beberapa penjelasan singkat latar belakang Gregor Mendel dalam eksperimennya, yaitu kacang RCS. Di mana yang pertama itu ada dikatakan hukum segregasi yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki sepasang alel untuk setiap sifat, dan alel tersebut terpisah atau bersegregasi di mana selama pembentukan suatu gamet. Nah, di mana dengan kata lain, ketika sel kelamin atau gamet terbentuk, hanya satu dari dua alel yang diwariskan kepada keturunan, di mana ketika dua gamet dari ayah dan ibu bersatu pada saat pembuahan, individu baru akan kembali memiliki pasangan alel lagi. Contohnya, jika individu memiliki genotip A besar dan A kecil, di mana A besar itu merupakan dominan dan A kecil tersebut merupakan resesif, di mana maka saat meiosis separuh gamet membawa alel A besar dan separuhnya lagi akan membawa alel A kecil. Nah, di mana kita bisa melihat contoh persilangan monohibrid A besar, A kecil kali A besar dan A kecil, di mana persilangan monohibrid melibatkan satu sifat dengan dua alel. Misalnya, tinggi tanaman itu A besar tinggi dan A kecil itu pendek, dan orang tua herizigot A besar A kecil kali A besar kali A kecil, di mana kita bisa melihat pada contoh atau cara penyusunan persilangan, di mana kita silangkan A besar kali A besar, maka akan menghasilkan A besar A besar. Dan pada saat kita menyilangkan A besar dan A kecil, maka akan menghasilkan A besar dan A kecil. Begitu juga sebaliknya, pada saat kita menyilangkan A kecil dan A besar, maka akan menghasilkan A besar dan A kecil. Dan ketika kita menyilangkan A kecil dan A kecil, maka akan menghasilkan A kecil A kecil. Nah, dari persilangan ini dapat diperoleh bahwa genotipnya yaitu yang pertama A besar homozigot dominan, dan kedua itu A besar dan A kecil yaitu heterozigot, dan satu A kecil yang dimana homozigot resesif.
Nah, sedangkan fenotip dimana memiliki 3 kemudian, yaitu A besar, A besar, dan A besar dan A kecil, dimana satu pendek yaitu A kecil dan A kecil. Untuk penjelasan lebih lengkapnya tentang persilangan, saya akan memunculkan beberapa video cuplikan yang mungkin teman-teman bisa lebih paham. Nah, pada hukum Mendel ini, di sini kita bisa akan melihat beberapa perbedaan antara parental, filal, fenotip, dan genotip. Pada video ini, dia melakukan beberapa persilangan antara bunga ungu dan bunga putih. Bisa kita saksikan sebelum. Di mana dia akan menyilangkan antara bunga ungu dan bunga putih, yang dimana bunga ungu mempunyai simbol U besar dan bunga mawar putih yaitu U kecil dan U kecil. Nah, di mana hasilnya yaitu menyatakan bahwa ungu lebih dominan 100% daripada bunga mawar putih. Di sini dia akan melakukan hasil persilangan di mana antara U besar dan juga dia akan menghasilkan U kecil. Nah, di mana pada saat kita menyilangkan U besar dan U kecil, pasti akan menjadi U besar dan U kecil yang lebih dominan berwarna ungu. Nah, setelah menyilangkan hasil dari tadi, di sini akan melanjutkan penyilangan kembali antara bunga mawar ungu yang dimana mempunyai simbol U besar dan U kecil, dimana yang akan dikalikan dengan U besar dan U kecil juga pada bunga mawar ungu. Di sini kita menggunakan tabel persilangan, yang dimana dia akan menaruh beberapa kategori-kategori antara U besar dan juga U kecil pada tabel berikut. Nah, di mana dia telah menaruh beberapa antara U besar dan U kecil pada tabel. Nah, di mana pada saat kita menyilangkan U besar dan U besar, maka akan menghasilkan dominan berwarna ungu. Dan pada saat kita menyilangkan antara U besar dan U kecil, dia akan mendominankan tetap berwarna ungu. Dan pada saat kita menyilangkan U besar dan U kecil juga akan mendominankan berwarna ungu. Dan saat kita menyilangkan U kecil dan U kecil, dia akan berdominan berwarna putih. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa beberapa perbedaan rasio perbandingan fenotipnya. Nah, di mana ungu berbanding putih, di mana berbandingnya yaitu 3:1. Nah, di mana rasio perbandingan genotipnya yaitu U besar banding U besar U kecil dan banding U kecil dan U kecil, di mana bisa kita katakan dengan perbandingan 1 dengan U besar U kecil yaitu 2 dan U kecil itu 1. Maka bisa kita katakan bahwa rasio perbandingan genotipnya yaitu 1:2:1. Nah, di mana pada diagram Punnett
dan peluang genotip atau fenotip, di mana pada diagram Punnett menunjukkan sama kemungkinan kombinasi alel dari kedua induk dari persilangan A besar dan A kecil dan A besar A kecil. Diagram menunjukkan peluang bahwa genotipnya itu 25% AA besar dan 50% A besar dan A kecil dan 25% A kecil dan fenotipnya jika A dominan maka 75% dominan dan 25% resesif. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang hukum Mendel yang kedua, di mana hukum ini pertama kali dijelaskan oleh Gregor, yang dimana hukum Mendel berdasarkan hasil eksperimennya dengan kacang Eschis pisum sativum. Nah, di mana yaitu hukum asortasi bebas menyatakan bahwa alel untuk gen yang berbeda akan diwariskan secara independen satu sama lain selama pembentukan gamet. Nah, di mana artinya yaitu pewarisan satu sifat, misalnya seperti warna biji, tidak akan mempengaruhi atau memengaruhi pewarisan sifat lain, misalnya pada bentuk biji. Nah, di mana hal ini terjadi karena kromosom homolog bersegregasi secara acak pada saat meiosis. Nah, sehingga menyebabkan kombinasi alel yang berbeda bisa muncul pada keturunan-keturunannya. Persilangan dihibrid A besar A kecil B besar B kecil kali A besar A kecil B besar B kecil adalah persilangan antara dua individu heterozigot untuk dua sifat berbeda, di mana alel dominan dan resesif masing-masing bersifat sebagai berikut, di mana A dominan terdapat A kecil dan B dominan terdapat B kecil. Cara untuk menyelesaikannya, di mana gamet yang mungkin dari masing-masing induk A besar A kecil B besar B kecil adalah A besar dan B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil dan B kecil, di mana dengan menggunakan kotak Punnett, kombinasi genotip keturunan F2 akan mengikuti pola 16 kemungkinan, di mana pada saat kita membandingkan, perbandingan fenotip yang muncul adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1, yaitu di mana 9 bagian dengan fenotip dominan untuk kedua sifat A besar B besar, 3 bagian dominan untuk sifat pertama dan resesif untuk sifat kedua A besar dan B kecil, dan 3 bagian resesif untuk sifat pertama dan dominan untuk sifat kedua A kecil dan B besar, dan 1 bagian resesif untuk kedua sifat A kecil B besar B kecil, di mana pada rasio genotip dan fenotipnya, di mana genotip terdiri dari 9 macam kombinasi berbeda dan fenotipnya terdiri dari 4 macam sesuai kombinasi dominan dan resesif dua sifat tersebut. Baik, di sini kita akan menghitung peluang dengan Punnett square 4x4, di mana yang pertama kita harus menentukan gamet dari masing-masing induk, di mana unit induk A besar A kecil B besar B kecil, kombinasi gamet yang mungkin dari A besar dari A besar A kecil, dari A kecil dari A besar A kecil, B besar dari B besar B kecil, dan dari B kecil dari B besar B kecil, sehingga gametnya adalah yaitu A besar B besar A besar B kecil A kecil B besar A kecil B kecil, dimana setelah itu kita harus membuatkan tabelnya. Nah, dimana di sini telah saya munculkan tabel untuk Punnett square-nya 4x4. Nah, setelah itu kita harus menghitung genotip dan peluangnya, di mana A besar B besar B besar itu hanya 1, A besar B besar B kecil itu 2, A besar A kecil B besar itu 2, A besar A kecil B besar B kecil itu 4, A besar B kecil itu 1, dan
A besar, A kecil, B kecil, B kecil itu 2, A kecil, B besar, B besar itu 1, dan A kecil, B besar, B kecil itu 2, A kecil, B kecil, B kecil itu 1. Nah, setelah itu kita harus menghitung rasio fenotipnya, di mana A dominan terhadap A kecil dan B besar dominan terhadap B kecil. Nah, di mana fenotip dominan untuk kode sifat A besar A kecil itu semua kombinasi yang mendukung minimal 1 A besar dan 1 B besar, di mana A besar, B besar, B besar, dan A besar, B besar, B kecil, dan A besar, A kecil, B besar, B besar, dan A besar, A kecil, B besar, B kecil, di mana itu totalnya ada 9. Dan fenotip dominan satu sifat A besar dan B kecil, yaitu di mana A besar, B kecil, A besar, A kecil, B kecil itu ada totalnya 3. Dan fenotip dominan satu sifat A kecil, B besar itu di mana ada totalnya 3. Dan fenotip resesif untuk kedua sifat A kecil, B besar, B kecil itu totalnya 1. Nah, di mana dapat kita tentukan bahwa rasio fenotipnya yaitu berbanding 9 banding 3 banding 3 banding 1. Karena kenapa? Ada 9 kedua sifat dominan, dan 3 satu sifat dominan, satu resesif, dan 3 lagi satu sifat dominan dan satu sifat resesif, dan satu kedua dari sifat resesif. Mengapa hukum Mendel 2 ini sangat penting dalam variasi genetik? Karena hukum Mendel 2 yang dikenal juga sebagai hukum asortasi bebas atau Law of Independent Assortment menyatakan bahwa alel gen yang terletak pada kromosom berbeda akan diwariskan secara bebas dan independen selama pembentukan gamet. Artinya, di mana pewarisan satu gen tidak mempengaruhi pewarisan gen lainnya. Jadi dia hanya menetap pada satu gen saja. Nah, di mana hukum ini penting disebabkan karena yang pertama, meningkatkan kombinasi genetik, di mana ketika gen-gen diwariskan secara independen, jumlah kombinasi genotip dan fenotip pada keturunan akan sangat banyak. Yang kedua, misalnya jika ada 2 pasangan alel seperti A besar, A kecil, dan B besar, B kecil, akan terbentuk 4 jenis gamet seperti A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Nah, di mana dalam persilangan ini akan menghasilkan 16 kombinasi genotip 4x4 dan variasi fenotip yang lebih beragam. Yang kedua yaitu di mana menyebabkan variasi fenotip yang beragam, yang di mana hukum ini menjelaskan atau menyatakan mengapa individu dalam satu spesies bisa memiliki penampilan yang berbeda meskipun berasal dari induk yang sama, di mana variasi fenotip ini penting dalam kehidupan karena dapat menambah keanekaragaman dan juga menyediakan peluang bagi spesies untuk beradaptasi. Yang ketiga yaitu pentingnya untuk evolusi dan adaptasi, di mana variasi genetik memungkinkan suatu populasi menghadapi perubahan lingkungan. Nah, contohnya seperti perubahan iklim, penyakit, dan predator baru. Di mana selain itu ada juga yang dikatakan individu dengan kombinasi gen yang lebih menguntungkan. Nah, akan lebih memungkinkan bertahan dan mewariskan sifatnya kepada keturunannya. Maka dari itu dikatakan sebagai individu dengan kombinasi gen yang lebih menguntungkan pada hal tersebut. Di mana ini yang menjadikan dasar teori evolusi survival of the fittest. Nah, yang keempat yaitu mendukung mekanisme pewarisan yang seimbang. Nah, di mana karena gen yang diwariskan secara bebas, maka tidak ada gen tertentu yang selalu mendominasi. Yang kedua,
Hal ini mendukung keseimbangan genetik dalam populasi sehingga tidak terjadi penurunan keragaman genetik. Yang kelima yaitu dasar bagi pemuliaan tanaman dan hewan, di mana pemuliaan atau disebut breeder memanfaatkan hukum ini untuk menghasilkan varietas unggul dengan sifat yang diinginkan, di mana dengan menghilangkan individu yang membawa sifat baik dari gen berbeda akan dihasilkan suatu kombinasi yang baru dan juga sangat menguntungkan. Nah, di mana pada hukum asortasi bebas penting untuk variasi genetik karena memungkinkan kombinasi genotip dan fenotip yang beragam, keanekaragaman dan adaptasi, dasar evolusi dan seksi alam, dan juga penerapan dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Maka dari itu, mengapa pada hukum Melde 2 itu sangat penting dari beberapa dalam variasi genetik, karena ada beberapa hal yang memungkinkan bahwa hukum Melde 2 ini sangat berpengaruh pada variasi genetik. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu penyimpanan dari hukum Mendel. Nah, di sini kita akan membahas yaitu pewarisan intermediat, di mana pewarisan ini terjadi ketika tidak ada alel yang sepenuhnya dominan, sehingga heterozigot akan menghasilkan fenotip campuran antar dua alel. Nah, di mana pada contoh kasus yang diberikan yaitu persilangan bunga dan juga kembang pukul 4, di mana bunga merah genotip R besar disilangkan dengan bunga putih yaitu genotip R kecil, di mana pada F1-nya yaitu semua keturunan heterozigot R besar R kecil akan menghasilkan bunga merah muda, karena R besar tidak sepenuhnya dominan terhadap R kecil, maka terjadi percampuran warna merah. Nah, setelah itu kita membuat tabel persilangannya, di mana kita melakukan perkalian silang antara bunga warna merah dan bunga warna putih. Nah, setelah itu di mana F1-nya semua menunjukkan bahwa 100% yaitu dominan warna merah muda. Maka dari itu fenotipnya bisa kita lihat bahwa R besar sama dengan merah, R kecil dan R kecil yaitu merah muda, dan R kecil itu warna putih. Nah, dapat kita lihat bahwa pewarisan intermediat tidak akan dominasi sepenuhnya, sehingga fenotip heterozigot merupakan campuran dari dua sifat induk. Nah, dari dua sifat induk inilah terjadi hasil persilangan yang mendapatkan hasil yaitu merah muda. Contoh kasus kedua yaitu dominasi contoh golongan darah A besar dan B besar. Nah, di mana kombinasi adalah pola pewarisan genetik yang dimana kedua alel berbeda yang ada pada genotip heterozigot sama-sama diekspresikan penuh dengan fenotip, dan tidak ada alel yang dominan atau resesif yang dimana keduanya setara dalam menampilkan sifatnya. Nah, dimana pada contoh kasusnya ini golongan darah A besar dan B besar. Nah, dimana pada sistem golongan darah A, B, O ada 3 alel untuk satu gen, dimana I besar dan A besar itu menghasilkan antigen A besar pada sel darah merah, dan IB itu dia menghasilkan antigen darah B pada sel darah merah, dan I tidak menghasilkan antigen. Nah, dimana jika seseorang memiliki genotip IA, IB, maka keduanya antigen A besar dan B besar akan diekspresikan secara penuh sehingga darahnya tergolong AB. Nah, dimana kita bisa melihat diagram sederhananya yaitu pada orang tua IA dalam kurung A besar dikali IB dalam kurung B besar, dimana pada F1-nya dia termaksud ke dalam semua IA
IB, di mana golongan darah AB. Nah, di mana dari hasil fenotipnya dia menyatakan bahwa IA sama dengan A besar, IB dengan sama dengan B besar, dan jika IB dia menjadi golongan darah AB, di mana kodominasi antara A besar dan B besar sama-sama muncul, jadi makanya menghasilkan AB, dan bagian I dia menghasilkan O. Nah, pada hal ini terjadi bahwa pada kondiminasi kedua alel sama-sama diekspresikan penuh, bahwa setiap pada golongan darah AB yang memiliki kedua antigen A dan B, maka akan menghasilkan suatu darah AB, di mana pada adanya percampuran kodominasi antara darah A dan B yang sama-sama muncul pada saat itu, maka menghasilkan golongan darah AB. Selanjutnya kita akan membahas tentang pewarisan tautan seks atau sex linkage inheritance. Jadi di mana pewarisan tautan seks ini terjadi ketika gen penyebab sifat atau penyakit terletak pada kromosom seks X atau Y, di mana yang paling umum adalah kromosom X karena kromosom X mengandung lebih banyak gen daripada kromosom Y. Nah, di mana pada gen yang terletak pada kromosom X yaitu hemofilia, di mana penyakit keturunan, yang di mana darahnya itu sulit membeku karena kekurangan faktor pembekuan, di mana gen hemofilia ini merupakan resesif terletak pada kromosom X. Yang kedua itu buta warna, di mana color blindness, di mana ketidakmampuan seseorang membedakan warna tertentu, di mana pada umumnya yaitu warna merah dan hijau. Nah, di mana gen buta warna juga terletak pada kromosom X dan bersifat resesif. Nah, yang biasa kan menjadi pertanyaan itu mengapa lebih sering pada laki-laki dibanding perempuan? Karena pada laki-laki memiliki yang namanya XY. Jika mereka mewarisi X yang membawa gen cacat, maka mereka langsung terkena yang namanya penyakit karena tidak ada X lain yang menutupi. Sedangkan perempuan memiliki XX, sehingga jika satu X membawa gen cacat dan satu X normal, maka sifat cacat akan tertutup oleh X normal atau carriers atau pembawa sifat. Nah, di mana kita bisa melihat pada contoh skema pewarisan hemofilia, di mana ketika seorang ibu mempunyai X besar, HA besar, X besar, dan H kecil, yaitu carrier heterozygote, di mana dia mendapatkan 50% anak. Nah, sedangkan laki-laki akan terkena hemofilia ketika ayahnya juga mendapatkan X besar, H besar, dan Y besar, ya, di mana itu normal. Jadi pada pewaris tautan seks gen terletak pada kromosom X, contohnya hemofilia dan buta warna, yang lebih sering diderita laki-laki karena mereka hanya memiliki satu X saja dibanding perempuan yang mempunyai 2 X. Nah, di sini kita akan mencoba multiple alel dengan contoh sistem golongan darah ABO, di mana jika kita definisikan bahwa multiple alel berarti lebih dari 2 alel yang mempengaruhi satu sifat genetik. Nah, pada organisme diploid seperti manusia, setiap individu hanya memiliki 2 alel dari gen tersebut. Tapi pada populasi, alel yang mungkin ada bisa lebih dari 2. Nah, di mana setiap golongan darah ABO, di mana pasti alel untuk golongan darah manusia pasti hanya ada 3. Yang pertama, IA yang menghasilkan antigen A, IB yang menghasilkan antigen B, dan I tidak menghasilkan antigen. Yang dimana kombinasi alel ini menghasilkan 4 golongan darah, dimana IA atau IA I kecil golongan darah A, IB atau IB I kecil golongan darah B, dan IA IB merupakan golongan darah A. Ini merupakan contoh kondominasi. Sedangkan II kecil itu dia merupakan golongan darah O. Nah, dimana pada multiple alel ini banyak alel yang berbeda,
di mana menentukan satu sifat. Contohnya adalah sistem golongan darah ABO yang memiliki 3 alel yang dimana alelnya yaitu IA, IB, dan I kecil. Maka dari itu inilah penyelesaian dari kasus tentang multiple alel dengan contoh sistem golongan darah ABO, yang dimana pada manusia hanya terdiri dari 3 golongan darah saja. Dan dapat juga kita simpulkan bahwa kombinasi alel ini menghasilkan 4 golongan darah, di mana pada umumnya golongan darah manusia itu hanya ada 3. Tetapi pada saat kita melakukan beberapa kombinasi golongan darah, maka ada tercampur yang namanya golongan darah AB, yang biasa disebut dengan contoh kodominasi, yang dimana ada gabungan antara darah sehingga menghasilkan golongan darah AB. Dan selanjutnya kita akan membahas aplikasi dan contoh pewarisan dalam kehidupan nyata. Baik, pada analisis silsilah keluarga atau pedigree, di mana kita pasti harus mengetahui apa itu silsilah keluarga, di mana silsilah keluarga atau pedigree adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara anggota keluarga dan pola pewarisan sifat atau penyakit tertentu di generasi ke generasi, di mana dia juga memiliki simbol-simbol tertentu, di mana pada lingkaran berarti perempuan, kotak itu laki-laki, garis horizontal itu pernikahan atau pasangan, garis vertikal itu keturunan atau anak, lingkaran atau kotak hitam itu individu yang mengekspresikan sifat ketentuan, dimana contohnya seperti penderita penyakit. Dan lingkaran itu atau kotak putih dia merupakan individu normal. Nah, cara analisis PDK itu dia harus menentukan pola pewaris sifat. Nah, di mana dia bersifat dominan atau muncul di setiap generasi, contoh polidaktili, jari ekstra. Yang kedua resesif, mungkin muncul melewat generasi, contohnya albinisme dan thalassemia. Selanjutnya itu terkait kromosom X, di mana sering terlihat pada laki-laki, contohnya buta warna dan hemofilia. Selanjutnya yang kedua yaitu identifikasi individu heterozigot dan homozigot, di mana jika sifat dominan, individu yang tidak terkena sifat pasti homozigot resesif AA kecil. Jika sifat resesif, orang tua normal yang memiliki anak dengan sifat tersebut pada heterozigot A besar A kecil. Yang ketiga yaitu menghitung peluang keturunan, di mana menggunakan Punnett atau Square untuk menghitung peluang anak mewarisi sifat tertentu berdasarkan genetik orang tua. Nah, di mana bisa kita ambil contoh analisis bahwa silsilah keluarga menunjukkan pola pewarisan albino atau resesif, di mana jika orang tua normal A besar A kecil kali A besar A kecil dan memiliki anak albino A kecil, maka peluang albino itu cuman 25%. Maka dari sini kita bisa menyatakan bahwa orang tua yang memiliki anak albino itu hanya memiliki peluang 25%. Selanjutnya yaitu pewarisan sifat pada manusia dan hewan, ternak atau tumbuhan budidaya, di mana pada manusia yaitu manusia memiliki pewarisan sifat yang ditentukan oleh gen atau DNA yang diwariskan dari orang tua ke anaknya. Contohnya misal seperti golongan darah, yang dimana ada darah A, B, AB, O berdasarkan gen. Yang kedua itu warna mata dan rambut, di mana diwarisi secara genetik. Yang selanjutnya yaitu penyakit genetik seperti hemofilia, buta warna, atau albino. Selanjutnya yaitu tinggi badan dan bentuk wajah, di mana juga dipengaruhi oleh genetik. Yang kedua yaitu pada hewan ternak, di mana pada peternak memiliki hewan yang sifat unggul untuk dikawinkan agar menghasilkan keturunan yang berkualitas. Contohnya seperti sapi yang menghasilkan banyak susu, di mana peran seleksi buatan. Nah, di mana sapi ini menghasilkan begitu banyak susu sehingga dapat dikonsumsi. Contoh lainnya seperti ayam ras, pedaging,
atau itik petelur, di mana tujuannya yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan terhadap penyakit. Yang ketiga yaitu pada tumbuhan budidaya, di mana petani pemilih induk tanaman dengan sifat unggul untuk menghasilkan bibit yang berkualitas. Contohnya padi hibrida yang tahan lama dan berproduksi tinggi. Contoh lainnya seperti jagung manis, semangka tanpa biji, dan gandum, di mana memiliki tujuan untuk meningkatkan hasil panen, ketahanan, dan kualitas buah. Nah, ketiga ini begitu sangat penting karena dapat membantu manusia mendapatkan keturunan yang sehat, meningkatkan produktivitas petani dan peternak, dan mempertahankan sifat unggul yang bergenerasi berikutnya. Selanjutnya yaitu kelainan genetik akibat mutasi dan pewarisan, di mana pada bagian pertama yaitu kelainan genetik, di mana kelainan genetik merupakan gangguan kesehatan atau kondisi tertentu yang disebabkan oleh perubahan mutasi pada materi genetik atau DNA, di mana mutasi bisa terjadi secara spontan atau diwariskan dari orang tua. Contoh kelainannya itu seperti ada albino dan thalassemia, di mana albino atau albinisme biasanya disebabkan oleh mutasi gen yang mempengaruhi produksi pigmen melanin sehingga kulit, rambut, dan mata tampak pucat. Pola pewarisannya yang resesif atau autosomala terletak pada kromosom tubuh, di mana genotip mereka yaitu AA, 2 aler resesi atau albino. A besar A kecil merupakan pembawa sifat dan carrier tampak normal tapi bisa menurunkan, di mana ciri khas mereka yaitu kulit pucat, rambut putih, mata sensitif terhadap cahaya. Yang kedua yaitu thalassemia, disebabkan oleh mutasi gen yang mempengaruhi produksi hemoglobin, di mana protein pengangkut oksigen dalam darah. Pola pewarisannya itu resesif autosomal, di mana jika kedua orang tua pembawa sifat A besar A kecil, peluang anak thalassemia itu AA kecil adalah 55%, di mana ciri khas mereka itu anemia berat, kelelahan, wajah pucat, pembesar limpa. Di mana yang ketiga itu ciri mutasi genetik, biasanya muncul tiba-tiba atau secara spontan atau diwariskan dari orang tua. Sifatnya bisa dominan atau resesif, di mana bisa mengakibatkan kelainan bawaan, contohnya hemofilia, buta warna, albino, atau penyakit keturunan, di mana albino dan thalassemia adalah contoh kelainan genetik akibat mutasi gen yang diturunkan secara resesif, di mana analisis genetik biasanya bisa dilihat dalam tes DNA yang bisa membantu mendeteksi pembawa sifat sebelum melanjutkan dunia pernikahan, sehingga pada saat setelah menikah tidak terjadinya gen-gen yang dapat memicu pada anak. Maka dari itu kita bisa melakukan tes DNA agar terhindar dari hal-hal tersebut. Selanjutnya itu penerapan genetik dalam kedokteran dan bioteknologi seperti tes DNA, di mana yang pertama itu tes DNA merupakan menganalisis DNA untuk mendeteksi kelainan genetik atau hubungan kekerabatan ataupun identifikasi individu. Contoh aplikasinya seperti diagnosis penyakit genetik yang seperti hemofilia, thalassemia, dan juga kanker. Tes prenatal yaitu mendeteksi kelainan pada janin. Tes forensik yaitu identifikasi pelaku kejahatan. Dan tes kekerabatan yaitu penentuan ayah biologis atau tes paternity. Yang kedua yaitu terapi genetik.
di mana terapi genetik yaitu teknik penggantian untuk perbaikan gen yang rusak atau mutasi dengan gen yang sehat, di mana memiliki tujuan untuk mengobati penyakit genetik seperti hemofilia, SCID, Shepard Combined Immunodeficient, di mana contohnya seperti terapi adenon associated virus AAV untuk memasukkan gen normal. Yang ketiga yaitu teknologi rekombinan DNA atau DNA rekombinan, di mana menggabungkan DNA dari dua sumber berbeda, misalnya manusia dan bakteri, untuk menghasilkan produk baru. Aplikasinya seperti reproduksi insulin di bakteri untuk pengobatan diabetes, produksi vaksin, misalnya vaksin hepatitis B, hormon pertumbuhan, dan enzim industri, contohnya enzim pemecah pati dalam industri makanan. Yang keempat yaitu bioteknologi dalam reproduksi, di mana inseminasi buatan pada hewan ternak untuk memperbaiki kualitas keturunan, cloning untuk menghasilkan organisme identik, contohnya domba Dolly, di mana kultur jaringannya itu memperbanyak tanaman tunggal. Nah, dapat kita simpulkan bahwa penerapan genetik dan bioteknologi telah membantu untuk mengidentifikasikan dan mengobati penyakit genetik, memproduksi obat dan vaksin, memperbaiki kualitas hewan, ternak, dan tanaman budidaya. Itulah beberapa peranan genetik dalam kedokteran dan bioteknologi melalui tes DNA. Nah, adapun kesimpulan dari materi-materi di sini muncul beberapa pertanyaan dari mengapa penting memahami genetika dan pewarisan sifat, dan begitu juga lain-lainnya, di mana dengan kita mempelajari tentang genetika ini, kita mampu mengetahui bahwa genetika mempelajari bagaimana sifat atau karakteristik diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga memahami genetika dan membantu kita mengetahui penyebab variasi sifat pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Di mana selain itu, ilmu genetik bermanfaat dalam memprediksi kemungkinan sifat keturunan, misalnya seperti warna mata, warna rambut, maupun risiko penyakit genetik. Selain itu, kita juga mampu mengetahui hubungan genetik dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan bagaimana banyak sifat yang kita lihat dalam sehari-hari seperti warna mata, golongan darah, tinggi badan, dan ditentukan oleh faktor genetik, di mana kita juga mengetahui beberapa penyakit yang disebabkan oleh gen seperti hemofilia dan thalassemia, di mana diwariskan oleh gen orang tua, sehingga pemahaman genetika lebih panjang untuk mendeteksinya lebih awal. Selain itu, kita juga mampu memahami bahwa genetika bukan hanya tentang penting dalam dunia pengetahuan, tapi juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, di mana pengetahuan tentang genetika ini dapat membantu kita mempersiapkan langkah yang lebih baik dalam kesehatan, pertanian, dan bioteknologi. Dengan kita mempelajari genetika ini, kita mampu mengetahui apa-apa saja yang ada pada hal-hal di diri kita, tetapi kita belum ketahui. Dengan kita mempelajarinya, kita mampu mengetahui gen-gen apa saja yang dapat memicu pada diri kita sendiri. Dengan kita mengetahui pentingnya beretika dalam kesadaran genetik dalam kehidupan modern, maka kita mampu mencegah yang namanya penyalahgunaan teknologi genetik, misalnya seperti klonologi manusia atau manipulasi genetik yang melanggar hidup norma dan hukum. Yang kedua yaitu menjaga privasi individu, di mana terutama dalam penyalahgunaan data genetik untuk memperluas medis dan penelitian. Yang ketiga yaitu mendorong pemahaman dampak sosial seperti diskriminasi berbasis genetik, misalnya penolakan kerja karena faktor genetik. Yang keempat yaitu menghargai hak dan martabat manusia dalam pengambilan keputusan terkait terapi genetik, baik itu bayi tabung dan lain-lainnya.
Selain itu, pentingnya juga untuk kita berpikir kritis dan eksploratif tentang genetik lebih lanjut, di mana dapat mendorong diri untuk bertanya dan menggali informasi tentang bagaimana genetik mempengaruhi kesehatan, sifat, dan kehidupan sehari-hari, di mana eksplorasi ilmu genetika seperti bioteknologi, terapi gen, CRISPR, dan DNA fingerprinting. Selanjutnya itu pikirkan dampak etis, sosial, dan ekonomi dari kemajuan ilmu genetika. Dan yang terakhir itu mengembangkan sikap terbuka dan kritis agar dapat memanfaatkan ilmu genetik untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan yang sempit, di mana dengan kita mempelajari ilmu genetika ini kita mampu mengetahui hal-hal apa saja yang mampu menjadi pengaruh dampak terjadinya suatu genetik, dan kita bisa memberitahu bahwa seseorang bahwa hal-hal inilah yang akan menjadi penghalang untuk seseorang yang ingin melanjutkan, seperti ingin mendapatkan keturunan dan lain-lainnya. Dengan kita mempelajari ini, kita bisa menjadikan sebagai ilmu lanjutan dan juga bisa berpikir kritis dan kesadaran penuh. Baik, mungkin sampai di sini pembahasan materi video saya yang berjudul yaitu genetik dan sifat keturunan, dimana semoga dengan penjelasan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya, dan begitu juga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.